dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Rapat umum pemegang saham luar biasa akan dipimpin kembali oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Independen PT Kresna Graha Investama Tbk. Kepada Bapak Surya Susilo, kami persilahkan untuk memulai rapat. Terima kasih Bu MC. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Kresna Graha Investama Tbk, selanjutnya disebut dalam kutip perseroan, dan para hadirin yang kami hormati, kita mulai rapat umum pemegang saham luar biasa, selanjutnya disebut dalam kutip rapat yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 5 Juli 2022. Selanjutnya perlu juga saya beritahukan kepada para peserta rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15/2020 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau POJK 16/2020. Serta dalam menyelenggarakan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System atau ECKSE yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa persiapan dan penyelenggaraan rapat ini telah memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020. Yang untuk itu Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara rapat ini melalui sarana elektronik terintegrasi emiten dan perusahaan publik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Surat Perseroan 024/Korsek/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa serta public expose PT Kresna Graha Tbk. B. Melakukan pengumuman dan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan pada tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 13 Juni 2022 melalui 1. Situs web perseroan, 2. Sarana pelaporan elektronik terintegrasi emiten dan perusahaan publik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, 3. Situs web penyedia fasilitas elektronik General Meeting System PT Custodian Central Efek Indonesia, aplikasi ECKSE. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sebelum kita memulai rapat ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau kuasanya pemegang saham yang hadir dalam rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum penyelenggaraan rapat ini. Silakan Bu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan quorum sebagai berikut. Untuk mata acara pertama, sesuai dengan pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan.
Untuk mata acara kedua, sesuai dengan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, selanjutnya disebut UU PT, dan pasal 14 ayat 2 angka 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang PT yang mengatur bahwa saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah quorum yang harus dicapai. Sesuai dengan daftar pemegang saham pertanggal 10 Juni 2022 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dan daftar hadir yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah sejumlah 14.093.129.456 saham atau mewakili 77,41% dari 18.205.840.100 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 14 ayat 2 angka 1 dan angka 4 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 38 ayat 2 dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka rapat ini telah memenuhi quorum dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diadakan pada hari ini Selasa tanggal 5 Juli 2022 dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 15.12 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebelum memasuki pembahasan mata acara rapat akan diawali dengan penyampaian kondisi umum perseroan. Maka acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Pertama, kondisi umum perseroan. Berdasarkan laporan PT Kresna Graha Investama Tbk dan entitas anaknya untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Independen, yaitu Kosasi Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan, sesuai dengan laporan Auditor Independen nomor 006-AU1.AU1-09-09-3/1/5/2022 perihal laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 tanggal 28 April 2022. Kinerja perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebagai berikut. A. Total aset perseroan sebesar 3.130.760.483 rupiah. B. Pendapatan bersih perseroan sebesar 12.403.960.716 rupiah. Adapun untuk penjelasan mengenai kinerja tahun 2021 telah kami bahas di dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Kedua, mata acara rapat. Sesuai dengan panggilan untuk rapat ini, mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Perubahan susunan pengurus perseroan. Kedua, persetujuan atas pembelian kembali saham perseroan
atau buyback. Ketiga, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Keempat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Setelah selesai membicarakan setiap acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Pembahasan semua mata acara rapat akan disampaikan oleh Bapak Michael Stephen selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Michael Stephen, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan rapat, Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hari ini yang kami hormati. Sekarang marilah kita mulai dengan mata acara pertama rapat ini, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 6 tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan notaris dan PPAT Fathia Helmi SH, notaris di Jakarta, susunan direksi perseroan adalah sebagai berikut. Direktur utama adalah saya sendiri, Michael Stephen. Direktur Pak Suryandi Yahya, Ibu Dewi sebagai direktur juga. Adapun masa jabatan anggota direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Suryandi Yahya selaku Direktur Perseroan tertanggal 9 Juni sesuai dengan pasal 9 POJK nomor 33 garing POJK.04 garing 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada PT Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Masyarakat melalui sarana pelaporan elektronik terintegrasi emiten dan perusahaan publik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan SPEIDX.net pada tanggal 10 Juni 2022. Perseroan sangat berterima kasih kepada Bapak Suryandi Yahya yang telah memberikan dedikasi, dukungan, dan kerjasama selama ini untuk kemajuan perseroan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menerima baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Suryandi Yahya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat ini. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku perseroan termasuk laporan keuangan perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Berikutnya menetapkan susunan direksi perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut. Direktur utama adalah saya sendiri, Michael Stephen. Direktur adalah Ibu Dewi Kartini Layak. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan direksi perseroan sebagaimana tersebut di atas. Termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menyatakan perubahan susunan direksi perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita langsung memasuki acara tanya jawab. Untuk itu kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai mata acara rapat ini. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan oleh petugas perseroan dan
atau dapat menulis di kolom chat pada aplikasi isi kese. Pertanyaan akan dijawab sesuai dengan tata tertib rapat. Kami persilakan. Berdasarkan pengamatan kami, sampai saat ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Baiklah, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk mata acara rapat sebagaimana yang telah dikemukakan? Mohon kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di tempat rapat yang tidak setuju atau abstain agar mengangkat tangannya. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi kese. Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan mata acara rapat ini. Terima kasih. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih, Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan Ibu, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat ini. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan undangan yang saya hormati, mata acara kedua rapat adalah persetujuan atas pembelian kembali saham perseroan sesuai dengan keterbukaan informasi perseroan melalui sarana pelaporan elektronik terintegrasi emiten dan perusahaan publik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan SPEIDX.net dan situs web perseroan pada tanggal 27 Mei 2022, perseroan dengan ini menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar 100 miliar, termasuk biaya perantara pedagang efek yang ditunjuk dan biaya lainnya. Dana yang dialokasikan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan berasal dari saldo kas internal perseroan, dan dana tersebut telah perseroan sisihkan untuk pembelian kembali saham dari dana lebih, sehingga tidak akan mengganggu operasional perseroan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, perseroan mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya 100 miliar untuk melaksanakan pembelian kembali saham perseroan. Nilai juga mencakup biaya perantara pedagang efek yang ditunjuk serta biaya lainnya. Harga saham untuk rencana pembelian saham kembali akan ditentukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK nomor 30 POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, di mana pada pasal 10 menyatakan bahwa dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, harga penawaran atas pembelian kembali saham perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilakukan sejak tanggal perseroan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham perseroan dalam rapat ini sampai dengan 18 bulan berikutnya atau selambat-lambatnya sampai dengan 5 Januari 2024 dengan pembatasan bahwa pembelian kembali saham perseroan telah mencapai sebanyak-banyaknya 10% atau dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham telah habis dipergunakan pembelian kembali saham, atau perseroan memutuskan dan mengumumkan bahwa pembelian kembali saham telah selesai dilaksanakan. Pembelian kembali saham perseroan dilakukan dengan pertimbangan bahwa pembelian kembali diharapkan dapat menstabilkan, menyesuaikan harga saham dengan kondisi pasar yang fluktuatif yang bergejolak saat ini, karena kami berpendapat bahwa nilai daripada perseroan jauh lebih besar daripada harga saham yang tercermin di Bursa Efek.
Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perseroan karena perseroan saat ini memiliki modal kerja dan dana kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha. Pembelian kembali atas saham perseroan juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam mengelola modal jangka panjang dan dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang lebih optimal jika diperlukan. Pembelian kembali saham diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur pengelolaan yang lebih efisien serta mencerminkan kinerja perseroan melalui harga saham perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan untuk jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan pada tanggal rapat ini dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar 100 miliar rupiah, termasuk biaya perantara pedagang efek yang ditunjuk dan biaya lainnya. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal yang telah diumumkan dalam keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PT Kresnagra Investama Tbk untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada tanggal 27 Mei 2022. B. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, termasuk tidak terbatas untuk menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan perseroan, menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita langsung memasuki acara tanya jawab. Untuk itu kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai mata acara rapat ini. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan oleh petugas perseroan atau dapat menulis di kolom chat pada aplikasi EasyKSE. Pertanyaan akan dijawab sesuai dengan tata tertib rapat. Kami persilakan. Terdapat pertanyaan dari Bapak Freddy selaku kuasa dari Rustian Un, pemegang 514.350.700 saham. Pertanyaannya adalah: 1. Asal dana untuk buyback. 2. Berapa rupiah direncanakan untuk buyback. 3. Target harga buyback. 4. Periode pelaksanaan. Dan 5. Alasan buyback. Sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas akan diberikan oleh perseroan secara tertulis. Nanti akan dikirimkan ke email dari pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Jadi nggak perlu kita jawab sekarang kan? Ya, tidak perlu Pak. Ya, nanti akan diberikan secara tertulis sesuai dengan yang telah disampaikan di tata tertib. Dan sudah tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena tidak ada lagi, tapi di beberapa pertanyaan di situ tadi kan sebenarnya sudah dijawab ya. Oke, baiklah, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara kedua tersebut. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk mata acara rapat sebagaimana yang telah dikemukakan? Mohon kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di tempat rapat yang tidak setuju atau absen agar mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi EasyKSE, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKSE. Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan ini. Terima kasih. Dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat.
Baiklah, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan Ibu, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat ini. Oleh karena seluruh mata acara rapat pada hari ini telah selesai dilakukan pembahasan dan diambil keputusan, dan tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka acara rapat ini kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Surya Susilo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Michael. Terima kasih Bapak Michael Stewart bantuannya untuk dan mengambil keputusan atas seluruh mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, semua acara rapat umum pemegang saham luar biasa telah selesai dibicarakan. Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka rapat umum pemegang saham luar biasa secara resmi saya tutup pada pukul 15.31 waktu Indonesia bagian Barat, disertai ucapan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu MC. Terima kasih Bapak Surya Susilo. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pemegang saham PT Kresnagraha Investama Tbk serta para undangan sekalian yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Sampai jumpa di rapat umum pemegang saham PT Kresnagraha Investama Tbk yang berikutnya. Selanjutnya,